wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua hormati Michael, kasih Bang, kasih dari Kapil, Pak Yanto, kami PTSP, dari OPP, dan orang Pak cuma sini aja ya, nggak usah tapi nggak ikut ya. Iya, baik. Sengaja saya kumpul di sini berkaitan dengan kegiatan kami kemarin waktu di AT14 pelatihan keluarga berintegritas. Jadi pemerintah di sini dilaksanakan antara dipelaksani oleh KPK dan juga dari Inspektorat Kota misalnya Kota Utara. Di sini akan saya sampaikan berkaitan dengan keluarga integritas itu apa sih yang jadinya, karena kita harus menyampaikan nih kepada bapak ibu semua biar tahu semuanya gitu ya. Bagus karena udah ada yang tahu, ada yang udah dengar atau baca, jadi paling tidak saya sampaikan bahwasanya integrasi itu ya kalau kita ambil yang paling mudah sesuai antara kata dan perbuatan, jadi bahasa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dikatakan berintegritas berarti ya apa yang kita ucapkan, ya apa yang kita lakukan, nah itu ada integritas ya. Kalau pemerintah kita melaksanakan ya sesuai apa yang diperintah pimpinan, melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintah gitu, dan itu yang bisa dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari integritas tadi ya tertanam juga dalam diri kita, mudah-mudahan kedepannya dalam melaksanakan tugas kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu. Kalau dari tidak diberi integritas seperti itu, kedepannya juga dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kita selalu ASN di Papanggo ini ya, dapat akan menjadikan kendala bagi kita ya. Terus apalagi yang ditanamkan selain di dalam keluarga berintegritas. Jadi kalau dalam nilai-nilainya itu ada 9 ya, nilai-nilai integritas itu ya. Jadi saya sampaikan ada 9. Yang pertama adalah yang utama sekali ada jujur. Kita di waktu kecil diberikan orang tua, sekolah sampai sekarang juga yang utamakan jujuran. Maka jujur itu perlu kita tanamkan karena ke depan kemana-mana pasti yang diberikan adalah kejujuran. Samping jujur juga kepedulian. Kalau kepedulian, saya rasa semua kita pasti inilah selaku ASN tentunya melekat ya, untuk kepedulian ini baik dalam bidang tugas maupun di luar tugas itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita selaku ASN. Juga mandiri di sini artinya sesuai dengan yang kita laksanakan ini tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan, tapi semua kemampuan dari diri kita yang kita lakukan. Disiplin udah menjadi tupoksi kita ya. Dalam melaksanakan tugas pasti disiplin itu harus diterapkan. Jangan sampai disiplin ini menjadi kendor atau hilang yang mengakibatkan yang tadi nilai dari integritas kita tadi jadi berkurang. Selanjutnya tanggung jawab berkaitan dengan tugas dan fungsi kita, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Jadi ada 9 ya, 9 nilai integritas yang tadi saya sampaikan. Dari 9 itu ya saya minta, saya harapkan supaya pada bapak-bapak ibu semua di sini dapat kita tanamkan dalam diri kita ya, dalam diri kita bahwasanya hal tersebut memang sangat penting ya, dalam kita selaku ASN di tempat kita ini di Papanggo melaksanakan tugas kita agar jangan sampai terjerumus dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ini seperti itu. Ya, kita pada bapak-bapak ibu semua, setelah saya sampai seperti ini, mari kita merubah pola kita ya yang ada di tempat kita ini dengan menanamkan nilai dari 9 nilai integritas yang tadi saya sampaikan. Terus yang kedua berkaitan dengan keluarga integritas juga, kita tentunya di dalam pelaksanaan tugas sering ya bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita. Ya ini
yang saya singkat buat memudahkan itu GSP, ya, gratifikasi benar ya, gratifikasi, terus suap, yang ketiga adalah pemerasan. Apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi? Gratifikasi adalah yang berhubungan dengan jabatan. Jadi yang kita semua ini pasti punya jabatan. Jadi nggak ada misalnya ini yang hanya di struktur atau di fungsional semua punya jabatan. Kalau sekarang yang Mbak Eli di bendara jabatannya sebagai menara pengeluaran, ya, Pak Johan kepala TSP, Bu Sopi sebagai kasih kesra, saya kelurahan, saya sebagai orang Papanggo, saya Eli sebagai Kasatgas Dukcapil, ya, Pak Roji kaitan dengan sarana sarana, dan juga Depo PP Pak siapa? Henry, ya, berkaitan dengan tugas ke Satpol PP-an, ya. Ya, tentunya ini semua harus kita pahami, ya, gratifikasi seperti apa. Jadi berhubungan dengan jabatan kita tadi. Yang kedua dari berhubungan dari gratifikasi adalah bersifat tawaran budi. Ya, awal-awalnya ketika kita tugas, ya pasti ada tawaran-tawaran yang mengingatkan pada kita berkaitan dengan fungsi kita, ya. Tentunya harus kita hindari seperti itu. Karena kita selaku ASN tentunya harus kita laksanakan sesuai fungsi kita. Yang berkaitan dengan gratifikasi yang terakhir adalah tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan tadi, ya, ini awal-awal nih, karena tidak ada kesepakatan tadi muncullah gratifikasi tadi, ya. Jangan sampai juga dapat terjadi dalam kita, dalam lingkungan kita. Nah, itu yang gratifikasi. Yang kedua berkaitan dengan suap. Nah, kalau suap ini bedanya sudah ada kesepakatan, ya. Jadi antara kita dengan ini kita, lawan kita, itu sudah mengadakan kesepakatan deal sekian, nah, dirasakan itu masuk dalam kategori suap. Nah, yang kedua biasanya dilakukan dengan sifatnya itu rahasia atau tertutup. Jadi jarang, ya, kalau orang itu mau nyuap itu diterang-terang di muka umum nggak ada. Pasti kalau misalnya orang mau itu pasti ya adanya di tempat-tempat tertentu, ya, mau ngambil. Nah, setelah gratifikasi dan suap, yang terakhir pemerasan. Karena pemerasan sudah terang-terangan nih. Pemerannya kan yang pertama adanya permintaan sepihak dari penerima atau dari pejabat. Jadi kita ketika melaksanakan kegiatan, kita mau melaksanakan, meminta nih pada si vendornya ini kita sekian sejumlah ataupun ya seberapa gitu dari nilai kegiatan yang melaksanakan, kita baru pemerasan. Yang kedua sifatnya sudah pemaksaan, ya. Beda dengan gratifikasi tadi dengan suap. Kalau ini udah benar-benar penekanan, harus saya dikasih sekian, ini sekian, itu dalam pemerasan. Dan terakhir ini adalah penyalahgunaan dari kuasa kewenangan tadi. Karena kita tahu kita bahwasanya ini itu adalah tidak benar, tapi kita manfaatkan kekuasaan kita buat melakukan pemerasan. Dari ketiga yang tadi sampaikan berkaitan dengan keluarga integritas, tentunya saya mengharapkan mohon pertemuan semua dari hal yang tadi saya sampaikan, gratifikasi semua pembahasan tadi, ya, kita juga benar-benar ASN yang sesuai dengan nilai integritas tadi disampaikan, ya, sudah tadi. Tetap yang kita makan adalah kita kejujuran, ya, keadilan, dan juga tanggung jawab dalam masalah kita. Itu yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini menjadi perubahan dalam hidup kita, ASN Polres Papanggo, untuk bisa memberikan pelayanan dan juga servis yang terbaik, ya, kepada warga dan juga masyarakat yang ada di tempat ini.